Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama kami, tim media BKP RMI Jombang. Oke, kali ini kita bertemu dengan Haji Nanang Mubarok SHI MSOS selaku Ketua Umum DPP BKP RMI Pusat. Pada hari ini kita akan sedikit berbincang, Ustadz, terkait dengan visi misi dari BKP RMI Pusat untuk guru ngaji. Baik. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulullah wa ba'du. Terima kasih BKP RMI sudah berdiri tahun ini, per tahun ini 48 tahun. 2 tahun lagi setengah abad BKP RMI. Di dalam khitah dan ADART, visi besar BKP RMI itu terambil atau terinspirasi dari surat Al-Anbiya ayat ke-7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari ayat itu, para pendiri, founding father dan muassis BKP RMI membuat visi besar yang menjadi arah juang BKP RMI. Apa itu? Mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Visi besar organisasi. Terilhami oleh surat Al-Anbiya ayat ke-7 dan hadis Nabi Imam Bukhari. Ana, kata Nabi, ana rahmatun muhdatun. Atau wa innama ana rahmatun muhdatun. Sungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan ke muka bumi. Nah, dari ayat dan hadis itu kita atau para senior, para pendiri BKP RMI membuat visi besar yang kami terjemahkan atau organisasi terjemahkan untuk pencapaian itu. Salah satunya adalah dengan 4 keunggulan BKP RMI. Yang pertama adalah berbasis generasi muda, maka BKP RMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja. Yang kedua adalah masjid. Yang ketiga adalah kaderisasi. Yang keempat adalah gerakan. Jadi BKP RMI akan menjadi unggul, eksis manakala tetap melingkar pada 4 keunggulan, 4 kekuatan. Anak muda, masjid, kaderisasi, dan gerakan. Kita mengetahui anak muda hari ini disebut dengan bonus demografi. Perhitungannya sudah 67% penduduk Indonesia bonus demografi. Apa bonus demografi? Indonesia dihuni oleh anak usia muda, usia produktif, dan 20 tahun lagi Indonesia emas. Jadi pemimpin masa depan Indonesia adalah generasi muda. Orang tua mungkin bukan mendahului takdir, mungkin sudah tidak ada. Maka perlu disiapkan. Karenanya, bagaimana cara menyiapkan generasi emas untuk Indonesia emas adalah harus berbasis masjid. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari Muslim, 7 kelompok pemuda yang akan ditolong, dibela, ditaungi oleh Allah adalah pemimpin yang adil yang pertama. Yang pemimpin itu yang kedua apa? Yang sejak kecilnya dibesarkan dengan pendidikan agama dan sejak kecilnya melingkar hatinya dengan masjid. 3 hadis Nabi ini adalah kekuatan masjid, anak muda, pengajian, dan menyiapkan sosok pemimpin masa depan. Yang berikutnya apa? Kaderisasi. Ya, kaderisasi BKP RMI sudah ada dalam ADART, gitu ya. Kemudian berbasis gerakan. BKP RMI bukan sekedar membuat program dan kegiatan, tapi gerakan. Kalau program kegiatan hanya direncanakan, dilaksanakan, lalu dilaporkan, LPJ selesai. Tapi kalau gerakan adalah selain direncanakan, kemudian dikerjakan, tapi menyertakan banyak orang, terus menerus, sistematis, terorganisir, dan punya dampak yang banyak kepada umat dan bangsa ini. Salah satu gerakan dari mulai 1989, yaitu gerakan berantas buta aksara Al-Quran. Dengan kolaborasi LPPTK BKP RMI dan AMM Yogyakarta dan metode Iqra yang digagas oleh Allahyarham Kiai Haji As'ad Umar. Sejak saat itu Iqra LPPTK menjadi bagian gerakan dakwah BKP RMI dari Aceh sampai Papua. Hari ini di bawah naungan lembaga LPPTK BKP RMI ada 2, juta guru ngaji, 2,7 juta guru ngaji. Ada 5,6 santriwan santriwati. Setiap tahunnya tidak kurang 100.000 di wisuda. Santriwati Al-Quran BKP RMI. Kemudian juga di antara 800.000 masjid, ya kan, ada 6,8 juta remaja masjid. Nah, maka gerakan-gerakan ini
harus dilandasi. Pertama adalah masjid, yang kedua adalah Al-Quran. Untuk menyiapkan apa? Calon pemimpin emas untuk Indonesia emas. Maka guru-guru ngaji dalam hal ini sangat urgen karena dia ujung tombak untuk menyiapkan calon pemimpin dan generasi Qurani. Karenanya DPP BKPRMI saat saya terpilih pada bulan Agustus 2024, dalam visi misi saya disampaikan kepada forum adalah salah satunya apa? Salah satunya ingin mengangkat citra dan kemuliaan guru ngaji dengan diadvokasi, dicoba diikhtiarkan, diperjuangkan untuk diangkat insentif guru ngaji minimal setara UMR. UMR itu setiap provinsi beda-beda. Ya, di Jawa Timur berarti kemarin dapat info sekitar 4 jutaan. Nah, pengurus DPW yang baru dilantik pada hari kemarin itu harus ikut memperjuangkan melalui apa? Gubernur, wali kota, bupati, sehingga ada di APBD. Dan di DPP tugasnya apa? Membuat payung hukum legal besar, yaitu SKB. Surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Agama, Menteri Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial. Untuk apa? Menjadi payung hukum gubernur, wali kota, bupati untuk membuat kebijakan di setiap provinsi dan kabupaten kota. Jadinya ada APBD. Untuk apa? Insentif guru ngaji. Nah, itu misi dari visi. Visi besarnya mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai keutuhan. Nah, salah satu arah juang BKPRMI adalah gerakan. Salah satunya berantas buta aksara Al-Qur'an. Siapa pemain utamanya? Guru ngaji. Luar biasa sekali. Memang BKPRMI pusat ini ternyata sudah ditata sedemikian rupa bahwa sangat visi misinya sangat bersumber, sangat terinspirasi dari Al-Quran. Selain Quran surat Al-Anbiya ayat 7, mungkin juga saya ingat salah satu dari Al-Quran, generasi muda adalah kekuatan di antara dua kelemahan, gitu Ustadz. Betul. Oke. Selanjutnya Ustadz, bagaimana mungkin sedikit motivasi untuk guru ngaji, khususnya generasi muda yang katanya labil, yang mungkin sekarang ditimpa banyak tuduhan begitu, stroberi, generasi stroberi dan sebagainya. Mungkin generasi stroberi, generasi sandwich, banyak sekali generasi mager. Iya, barangkali ada sedikit pesan dan motivasi untuk generasi muda dan guru ngaji kita. Baik. Yang pertama, saya juga bermula dari guru ngaji, mengenal BKP dari guru ngaji. 94 saya membuat 2 unit TPA di Jakarta. Yang pertama adalah meluruskan niat. Saya tadi sudah sampaikan bahwa guru ngaji ini adalah profesi mulia, profesi yang utama dan harus diprioritaskan. Ya, kenapa? Karena guru ngaji berarti keluarga besarnya Allah. Rubahlah mindset hari ini. Kebanggaan kita adalah bukan sekedar menjadi guru, tapi kebanggaan menjadi keluarga besar Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Hadis Imam Ahmad, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah punya keluarga besar di antara manusia di muka bumi. Siapa? Kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatah. Ahli Quran yang membaca, mengajarkan, mungkin menghafalkan juga, mengamalkan, mendakwahkan, dan sebagian besarnya adalah ini profesi guru ngaji. Maka saya mengajak yang pertama, luruskan niat bahwa profesi ngaji adalah profesi yang mulia dan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru ngaji adalah profesi utama, yang lainnya adalah sampingan. Kalau nanti antum adalah menjadi gubernur, tetap guru ngaji adalah profesi utama, gubernur itu sampingan. Kalau nanti antum jadi presiden, sama, guru ngaji jadi utama, presiden sampingan. Kalau kelak antum jadi pengusaha, guru ngaji adalah profesi utama, pengusaha sampingan. Kalau nanti kelak antum jadi anggota dewan, guru ngaji adalah utama, maka anggota dewan adalah sampingan. Nahnu mu'alliman atau ustadzan, ya, kita adalah guru ngaji. Sampai kapan? Sampai kedua kaki dalam surga. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua adalah memang harus memunculkan asikoh bil amal, kebanggaan atas profesi ini. Pertama, luruskan niat hanya kepada Allah. Yang kedua, harus bangga punya profesi menjadi guru ngaji. Jadi asikoh bil amal, bangga dengan profesinya. Kalau nggak bangga, maka di mana totalitas kita? Kalau nggak totalitas berarti, mohon maaf, ya apa adanya. Kalau apa adanya, dampaknya apa adanya, gitu ya. Maka mari kita totalitas, mengabdi menjadi guru ngaji untuk agar apa? Agar kita bangga. Kalau udah bangga, maka kita akan punya cinta. Kalau punya cinta, kita akan punya tanggung jawab. Kalau punya tanggung jawab, kita akan punya waktu. Bangga, cinta,
tanggung jawab, waktu. Kalau nggak bangga berarti nggak mungkin cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab berarti tidak punya waktu. Mereka yang punya waktu pasti punya tanggung jawab. Yang mereka yang punya tanggung jawab pasti punya cinta. Kalau mereka punya cinta pasti punya kebanggaan. Dua. Yang ketiga adalah memang harus meningkatkan kompetensi. Hari ini metodologi kita banyak. Dulu ada metode Al-Baghdadi. Saya belajar metode Al-Baghdadi. Lalu tiba-tiba dihebohkan dengan kalau dulu ada Arab Spring, gelombang Arab. Ini ada gelombang Iqra waktu itu. Ya kan? Salah satu metode buah keikhlasan Allahyarham Kiai Haji Asad Ubang dikolaborasikan dengan gerakan BKPRMI jadi booming dari SPPO bahkan ke luar negeri, bahkan sampai ke Amerika, ke Malaysia, ke Singapura, ada yang juga ke Jeddah gitu ya, berdirinya TPA pembelajaran Al-Quran metode booming. Nah, tapi hari ini kita masaknya era industri teknologi, ya kan? Yang orang itu tidak lepas dari internet dan dari gadget, dari dawai. Tapi kita tetap tidak boleh menjauhkan atau bahkan mengharamkan. Kenapa? Ini adalah buah pikir, daya budi, sehingga lahir dari akal. Nah, tugas kita apa? Bukan terperdaya dengan HP, tapi kita memberdayakan. Bukan dikendalikan HP, tapi kita yang mengendalikan. Maka pesan yang ketiga adalah mari kita tingkatkan kompetensi. Ya, kompetensi, skill, kemampuan, sehingga kita mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk teknologi. Jadi beradaptasi dengan teknologi, sehingga nanti ada metodologi nanti mungkin dengan handphone. Gitu ya. Jadi bukan hanya dengan, mohon maaf, buku kertas gitu ya. Kalau dulu ada kitab kuning. Kemudian sekarang kitabnya bukan kuning lagi, jadi putih. Dulu kitab gundul, sekarang udah kitab jabrik. Terus bahkan sekarang ada kitab digital. Quran pun digital. Nah, guru, kita sebagai guru tidak bisa lagi menghakimi, oh ini gara-gara teknologi, ini gara-gara handphone, ini gara-gara internet. Jadi anak-anak itu mageran, anak-anak itu malesan, anak-anak itu rebahan terus. Itu kan kita nggak bisa nyalahin memang. Yang berikutnya apa? Nggak bisa nyalahin mereka. Kita harus menjadi daya tarik bagi mereka. Dengan cara apa? Metodologi yang dikembangkan sehingga mereka tertarik dengan metode kita dan bukan dikendalikan oleh handphone, tapi mengendalikan handphone sebagai sarana. Nah, kenapa butuh peningkatan kompetensi? Termasuk tadi syarat dinaikannya insentif ternyata butuh kompetensi. Maka ikuti uji kompetensi atau sertifikasi lembaga yang sudah diresmikan oleh negara. Apa itu? LSP, BNSP, lembaga sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Agar apa? Agar guru ada harganya. Mohon maaf, guru sudah berharga di mata Allah, tapi kadang di mata manusia saya merasakan, guru ngaji, marbot masjid. Tapi ketika kita mengikuti konstitusi bernegara, undang-undang aturannya itu apa? Ikut sertifikasi. Sebagaimana guru formal. Guru formal itu mendapat insentif ketika sudah ikut sertifikasi. Nah, tugas BKPRMI adalah menyediakan sarana sertifikasi guru ngaji, namanya LSP. Nah, kami sedang menyiapkan LSP level 3 yang mengakomodir semua ormas, semua metode, semua gerakan boleh ikut kami nanti, ya kan, untuk apa? Sertifikasi. Tapi syaratnya adalah harus ada asosiasi. Tadi kita sudah soft launching, Agnia, Asosiasi Guru Ngaji Al-Quran Indonesia. Sebagai wadah berkumpul guru ngaji berbagai macam metode, berbagai macam dari ormas, dari apapun gitu ya, berkumpul sehingga kita nanti punya kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah. Nih kami, kenapa sekarang ini termarginalkan? Apa termarginalkan? Tersisihkan. Masih tersisihkan. Mohon maaf, kami sampaikan juga ada RDP, Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Saya baca di naskah yang disampaikan oleh Kementerian Agama di RDP itu adalah tidak menyentuh satu kata pun guru ngaji. Yang disentuh guru formal, guru madrasah, penyuluh, guru agama, PAI, yes itu. Tapi kami punya 2,1 juta guru ngaji yang ada di musola, di masjid, di langgar, di suro, di gang sempit, di RT, RW, kadang juga ada di tempat-tempat kecil. Itu guru juga, bahkan lebih mulia guru ngaji Quran gitu ya. Guru ngaji
Al-Quran yang Allah Rasulnya memuliakan. Tapi kenapa hari ini masih ada guru ngaji yang gaji per bulannya 50.000, gajinya per bulan 75.000, gajinya per bulan 100.000 sebulan? Mohon maaf, dapat apa antum? Kalau digaji per bulan gak usah 50.000, 100.000. Iya. Pulsa sebulan berapa? Belum makan, belum minum, belum listrik, belum bensin. Belum juga mungkin kita butuh ini juga untuk anak istri yang lainnya. 100.000 per bulan dapat apa? Saya sebagai ketua umum DPP BKPRMI yang baru dilantik pada Desember 2024, jadi Desember baru 1 tahun, merasa sedih karena saya bermula dari guru ngaji. Maka perjuangan BKPRMI salah satunya adalah mengadvokasi insentif guru ngaji dan menyiapkan sarana menuju insentif itu, yaitu LSP yang tipe 3, dan insya Allah juga kita siapkan gerakannya. Apa itu? Gerakan Agnia. Gerakan kekayaan, gerakan asosiasi guru ngaji Al-Quran Indonesia. Mohon doanya. Oke, kita doakan semoga nanti segera terrealisasi. Amin. Oke, terakhir Ustadz, sedikit pesan untuk kami dari pengurus BKPRMI Jombang. Dalam kepengurusan ini barangkali ada sedikit pesan dari DPP BKPRMI Indonesia. Baik. Yang pertama, DPP BKPRMI mengucapkan tahniah, apresiasi tertinggi karena DPD BKPRMI Jombang baru dilantik di bulan Agustus ya. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa yassara jami'a umurikum insyaallah. Yang pertama adalah jadikan amanah kepengurusan di BKPRMI ini sebagai wasilah untuk mengumpulkan saldo pahala dan juga jadi wasilah jariah kebaikan. Itu yang pertama. Itu motivasi yang dahsyat. Karena banyak orang aktif di organisasi hanya tercantum namanya, setelah dilantik wala salam, wala kalam, wala WhatsApp, wala haula wala quwwata illa billah. Atau ada juga menjadikan jabatan itu hanya untuk kemuliaannya. Mungkin juga ada portofolio di CV-nya, tambahan CV, ya. Nah, saya mengajak adalah untuk pengurus baru DPD BKPRMI Jombang, jadikan berorganisasi di BKPRMI sebagai wasilah kita, wasilah ngumpulin pahala banyak, wasilah jariah kebaikan, wasilah untuk menebar manfaat dan maslahat. Tentunya kita bergerak sesuai juga dengan aturan organisasi. Ada hierarki aturan. Yang pertama, khitab perjuangan diterjemahkan melalui ADART, kemudian menjadi pelaturan organisasi dan kebijakan yang lainnya. Ikuti pula hierarki koordinasi. Berarti kalau DPD ke atas itu DPW, kemudian DPP. Ke bawahnya berarti ada DPK, DPK dan unit terkecilnya remaja masjid yang ada di masjid dari musola. Nah, yang kedua adalah bahwa BKPRMI adalah berbasis 4 keunggulan tadi. Mohon disampaikan kepada seluruh pengurus sebagai arah juang BKPRMI. Tolong fokus pada generasi muda yang labil, yang butuh arahan, sandwich, rebahan, kemudian juga strawberry dan yang lainnya. Fokus generasi muda. Kenapa? Karena dia calon pemimpin Indonesia menuju Indonesia emas. BKPRMI ikut bertanggung untuk menyiapkannya. Kalau bukan kita jadi pemimpinnya, maka kita siapkan generasi setelah kita dan kita menjadi dapat pahalanya. Yang kedua apa? Masjid. Jangan boleh kegiatan jauh dari masjid. Sebutkan banyak masjid, banggalah menjadi marbot masjid. Jadi pengurus BKPRMI adalah marbot. Tadi sudah disampaikan, marbot dari bahasa Arab, alladzi yarbitu qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya terikat dan mengikatkan hati dengan masjid. Jadi marbot masjid adalah orang yang dimuliakan Allah Rasulnya dan diangkat derajatnya, kelak ditolong oleh Allah, di mana tidak ada pertolongan di hari kiamat kecuali pertolongan Rasul. Maka bangga. Ketika bangga menjadi pengurus BKPRMI, bangga menjadi marbot, pasti akan punya cinta. Ketika cinta pasti punya tanggung jawab, dan kalau punya tanggung jawab pasti punya waktu untuk menjalankan amanah kepengurusan. Yang ketiga, jangan lupa kaderisasi, ya kan? BKPRMI masih kaderisasi. 2 kaderisasinya, sayap kirinya adalah LMD, Latihan Mujahid Dakwah, level 1, 2, dan 3. Ada kaderisasi tangan kanannya, apa itu? Dulu namanya usroh, sekarang halakoh ta'dibiyah. 3 level, kader terbina, kader utama, kader inti, dan kader utama. Ikuti semua itu agar ada kebaikan dan keberkahan yang didapatkan. Nah, kemudian juga adalah keunggulan keempat apa tadi? Gerakan. Buatlah program kerja yang basisnya bukan hanya program kegiatan yang ujungnya LPJ saja, tapi adalah
Gerakan itu direncanakan, kemudian dilakukan, diajak semakin banyak orang dan berdampak luas dan lama, maka terprogram, sistematis dan juga terorganisir. Itu namanya gerakan. Seperti gerakan berantas buta aksara Al-Quran LPPTKA BKPRMI sampai sekarang masih ada, ya kan? Dan terus akan dilakukan. Yang kedua adalah ada gerakan kita buat selain gerakan berantas Al-Quran adalah gerbang emas menuju Indonesia emas. Apa gerbang emas? Gerakan bangun ekonomi masjid. Gerakan ini untuk membangun kemandirian organisasi. Ada 8 pilarnya. 1 adalah ketahanan pangan berbasis masjid. Jadi kita hidupkan lahan-lahan kosong yang dimiliki oleh masjid atau oleh jamaah masjid atau lahan kosong kita kolaborasikan untuk apa? Ayo menanam, ayo bertani, ayo berternak, ayo berikan. Pilar pertama, ketahanan pangan. Ini gerakan bangun ekonomi masjid atau gerbang emas. Yang kedua apa? Hasil dari gerakan pertama itu untuk gerakan yang kedua apa? Dapur masjid MBG, makan bergizi gratis. Jadi hasil menanam, hasil berkebun, hasil berternak, hasil berikan ke sini. Jadi uang berputar. BKPRMI mandiri. Clear? Clear. Untuk apa? Untuk dapur MBG. Gitu ya, bukan dari orang, bukan beli dari warung itu, dari supermarket, dari hasil panen, menanam, bertani, berikan, beternak. Ya. Yang ketiga pilarnya apa? Ikut mengentaskan kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah dan guru ngaji supaya sejahtera. MBG dan tadi pangan itu butuh tenaga kerja. Rekrut anak muda, remaja masjid, ayo bertanam, ayo bertani, ayo berternak, ayo berkebun. Banyak berapa orang, banyak generasi muda yang terekrut dan berapa lahan yang bisa kita aktifkan. Bapak Presiden, Pak Prabowo itu sekarang sedang fokus, kemarin sampaikan oleh Pak Menteri Pertanian adalah fokus pada swasembada pangan. Tidak bergantung kepada orang dan kita bisa ekspor. Dan masjid BKPRMI bisa berperan. Masjid sekarang banyak juga lahan-lahan kosong. Ayo kita tanam, gitu ya. Yang berikutnya adalah UMKM. Ciptakan UMKM baru, entrepreneur baru, usaha-usaha baru dan yang lain. Tadi ada produk, ada parfum BKPRMI, ada fried chicken BKPRMI, ada juga adalah Pecimas atau Pemuda Cinta Masjid Express yang ekspedisi dan ada juga produk-produk yang lainnya. Itu diciptakan untuk apa? Kemandirian. BKPRMI ke depan harus menjadi organisasi mandiri, berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri yang tidak menyandarkan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Jika pemerintah membantu dengan APBD hibah itu bonus, bukan yang pokok, tapi kita hanya menyandarkan kepada Allah yang maha kaya. Semoga di bawah kepemimpinan pengurus baru DPD BKPRMI Jombang, BKPRMI semakin maju, semakin sukses, mendebar manfaat dan maslahat, dan banyak pemuda remaja aktif dan dekat ke masjid. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita bisa terus menciptakan kemandirian begitu ya. Kemandirian baik ekonomi, kita tepis semua tuduhan-tuduhan bahwa generasi muda adalah generasi yang lemah, generasi yang labil dan lain sebagainya. Kita tepis bahwa guru ngaji bukan profesi yang termarginalkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.